Kostra Tani, Center of Excellence Gerakan Pembangunan Pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tani, bersama saya Adi Akbar, Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Dampang, Kecamatan Ganterang Keke, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, mempersembahkan sebuah informasi yang paling berharga buat para petani di acara Pacari Tanah BPP Dampang. Saksikan episode kedua, seleksi benih padi dengan menggunakan larutan air garam, yang disampaikan oleh Andi Reski Mulia Utami SP, Penyuluh Pertanian, Kelurahan Ganterang Keke, Kecamatan Ganterang Keke. Jangan lupa like, komen, dan share. Di subscribe juga ya. Selamat menyaksikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tentang cara menyeleksi benih. Saat ini awal bulan Oktober, kita akan memasuki musim tanam pada sekitar awal Desember. Hal yang perlu kita perhatikan yakni melakukan seleksi benih. Mana cara petani atau kebanyakan dari kita melakukan seleksi benih? Kebanyakan hanya menggunakan air biasa yang direndam atau benihnya yang langsung direndam dengan air biasa, atau bahkan malah mungkin telah melakukan seleksi benih. Nah, di sini yang akan kita pelajari hari ini yakni melakukan seleksi benih dengan salah satu teknologi penyeleksian dengan menggunakan larutan garam. Tapi bagaimana cara kita mengetahui berapa dosis atau kadar garam yang akan kita gunakan dalam larutan air? Nah, di sini kita akan menggunakan indikator telur untuk menentukan dosis atau berapa kadar larutan garam yang akan kita gunakan dalam benih, dalam seleksi benih. Muncul pertanyaan lagi, bagaimana jika telur yang kita gunakan ini tidak baik atau sudah berusia lebih dari 1 bulan? Caranya kita bisa mengetes telur yang kita gunakan dengan menggunakan air biasa. Perlu diingat bahwa telur ayam yang akan kita gunakan sebagai indikator untuk larutan garam itu merupakan telur ayam segar, bukan telur rebus. Nah, kita bisa menggunakan telur ayam kampung ataupun telur ayam ras, tergantung yang tersedia di rumah. Nah, ini telur ini tinggal kita celupkan ke dalam air biasa. Nah, apabila telurnya terendam, ini membuktikan bahwa telur ini masih segar dan layak digunakan sebagai indikator untuk larutan garam yang akan kita gunakan pada seleksi benih. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat larutan garam. Larutan garam ini kita buat cuma dengan mencampur garam dengan air biasa. Setelah kita menambahkan garam, kita lihat telur yang awalnya tenggelam akan mengapung seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa larutan garam yang kita buat itu sudah siap digunakan sebagai indikator penyeleksian benih. Nah, telurnya tinggal kita keluarkan dan masukkan benih yang akan diseleksi. Nah, setelah itu kita aduk rata. Setelahnya kita diamkan beberapa saat. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 benih yang terpisah. Bagian atas itu bagian yang mengapung, merupakan benih yang budirnya itu hampa atau tidak terisi penuh. Kita juga bisa lihat penampakan fisiknya itu berbeda dengan benih-benih yang tenggelam. Nah, ini tinggal kita pisahkan, nantinya bagian yang mengapung akan kita sisihkan, sementara bagian yang tenggelam akan kita gunakan untuk pertanaman padi kita. Ini tinggal kita saring.
Di sini bisa kita lihat bedanya. Ibu Dian mungkin bisa menemani saya di atas sini. Dilihat atau diperhatikan ini perbedaan antara benih yang mengapung dan tenggelam. Tolong dijelaskan apa yang Ibu lihat. Kalau benih yang mengapung itu dari segi teksturnya saja kurang bagus dibanding benih yang tenggelam. Kalau benih yang mengapung itu kayak kentara hampanya gitu. Dia kayak lebih bunyi itu dibanding yang bunyinya agak nyaring dibanding benih yang tenggelam. Dan dari segi warna lebih cerah karena kelihatan ini berisinya penuh. Kalau yang ini kentara cuma sedikit dalamnya. Terima kasih. Ya, makasih banyak bantuannya Bu Dian. Nah, dari sini kita bisa lihat sendiri baik dari penampakan fisik, dari tekstur maupun kepadatan bulirnya. Terdapat perbedaan dari benih yang tenggelam dan benih yang telah diseleksi menggunakan air garam. Nah, benih yang tenggelam tadi ini selanjutnya tinggal kita cuci bersih sehingga kandungan garamnya berkurang, karena jika kita langsung menanam atau menyemai benih yang masih memiliki kandungan air garam, maka benih tidak mampu menyerap air karena adanya perbedaan tekanan turgor karena adanya lapisan garam pada bulir padi. Nah, setelah kita semai selama 1 sampai 2 malam, ini benih kita peram dan siap disemaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diterapkan pada musim tanam berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.